Saya Muhammad Iksan dari kelas 31 Teknik Informatika dengan NIM 231220109. Saya akan menjelaskan tentang bukti kebenaran Al-Quran ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Al-Quran bukan hanya kitab suci umat Islam yang mengatur aspek spiritual dan moral, tetapi juga mengandung banyak ayat yang berkaitan dengan fenomena alam. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sejumlah ayat dalam Al-Quran terbukti sejalan dengan temuan ilmiah modern. Ini menjadi salah satu bukti kebenaran Al-Quran dari sudut pandang sains. Berikut beberapa contoh ayat Al-Quran yang sesuai dengan penemuan ilmiah. 1. Proses penciptaan manusia. Dalam surah Al-Mu'min ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dalam penjelasan ilmiah, ayat ini menggambarkan proses perkembangan embrio secara bertahap, mulai dari air mani menjadi sesuatu yang melekat atau zigot, menjadi gumpalan, mudah, wahah, lalu terbentuk tulang dan dibungkus otot. Ini sejalan dengan ilmu embriologi modern yang bahkan baru berkembang pesat setelah abad ke-20. Selanjutnya, ekspansi alam semesta. Dalam surah Al-Zariyat ayat 47 yang memiliki arti, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dalam penjelasan ilmiah, ayat ini menyatakan bahwa alam semesta terus mengembang. Ini sesuai dengan teori ekspansi alam semesta yang ditemukan oleh Edwin Hubble pada 1929, yang menyatakan bahwa galaksi-galaksi bergerak saling menjauh, tanda bahwa alam semesta terus meluas. Selanjutnya, asal-usul kehidupan dari air. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang memiliki arti, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapalah mereka tiada juga beriman. Dalam ilmiah dijelaskan tentang fakta ilmiah menyatakan bahwa air merupakan komponen utama dalam sel makhluk hidup dan esensial bagi kelangsungan hidup semua organisme. Teori abiogenesis dan biologi sel juga menunjukkan bahwa kehidupan berasal dari lingkungan berair. Selanjutnya, lapisan atmosfer. Dalam surah An-Naba ayat 13, dan kami jadikan di antara kamu 7 lapisan yang kokoh. Dalam dunia dapat dijelaskan bumi dilindungi oleh 7 lapisan atmosfer utama, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, ionosfer, dan magnetosfer. Lapis-lapis ini berperan penting dalam menjaga kehidupan di bumi dari radiasi benda langit dan menjaga kestabilan suhu. Selanjutnya yaitu gunung sebagai pasak bumi. Dalam surah An-Naba ayat 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dalam penjelasan ilmiah, geologi modern menunjukkan bahwa gunung memiliki akar dalam yang menancap ke dalam kerak bumi, yang berfungsi sebagai penyeimbang tektonik. Ini mirip dengan fungsi pasak penstabil seperti yang disebutkan dalam ayat.
Selanjutnya, perlindungan atmosfer. Dalam surah Al-Anbiya ayat 32, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dalam penjelasan ilmiah, lapisan atmosfer melindungi bumi dari meteor, sinar ultraviolet, dan radiasi kosmik yang mematikan. Atmosfer juga mempertahankan suhu agar memungkinkan kehidupan. Tanpa atmosfer, bumi akan tidak ramah bagi makhluk hidup. Selanjutnya, lautan yang tidak bercampur. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dalam penjelasan ilmiah, fenomena ini terjadi di suatu tempat bertemunya dua lautan, yaitu seperti Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, di mana masing-masing memiliki perbedaan suhu, salinitas, dan densitas. Hal ini menyebabkan batas yang tidak langsung tercampur, yang disebut juga sebagai barrier zone atau zona pembatas. Selanjutnya, kegelapan di dasar laut. Dalam surah An-Nur ayat 40, atau sebagai gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak. Di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih menindih. Apabila seseorang mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dalam ilmiah, di kedalaman lebih dari 200 meter, cahaya matahari tidak bisa menembus laut. Gelombang internal dan lapisan air menimbun kegelapan yang pekat. Al-Quran menggambarkan kondisi ini sangat tepat, padahal manusia saat itu belum memiliki kemampuan menyelam atau meneliti laut dalam. Selanjutnya, relativitas waktu. Dalam surah Al-Hajj ayat 47, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Di dalam ilmiah dapat dijelaskan konsep waktu relatif sangat sesuai dengan teori relativitas Einstein, di mana waktu bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Ayat ini menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam tentang sifat waktu. Selanjutnya, jejak sidik jari. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jarinya dengan sempurna. Dalam ilmiah, sidik jari adalah unik bagi setiap individu dan kini digunakan dalam ilmu forensik untuk identifikasi. Fakta bahwa Al-Quran menekankan ujung jari menunjukkan bahwa setiap bagian tubuh manusia, sekecil apapun, bisa dibangkitkan kembali sekaligus mengisyaratkan keunikan sidik jari. Selanjutnya, proses fotosintesis. Dalam surah Yasin ayat 80, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari pohon itu. Dalam ilmiah, pohon hijau mengandung klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis, mengubah sinar matahari menjadi energi. Selain itu, kayu dari pohon dapat dikeringkan dan digunakan untuk membuat api. Ayat ini menyiratkan bahwa energi bisa berasal dari tumbuhan hijau. 12. Asal-usul alam semesta atau Big Bang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30,
Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Di dalam ilmiah, teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu titik super padat yang kemudian mengembang. Ini sesuai dengan pernyataan Al-Quran bahwa langit dan bumi dulunya menyatu lalu dipisahkan. Kesimpulannya ialah penjelasan ilmiah dalam Al-Quran bukan hanya bersifat metaforis, tetapi faktual dan sesuai dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang mampu melampaui batas pengetahuan manusia pada zamannya dan terus relevan hingga kini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.